Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillah bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya berupa kesehatan dan juga afiat sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk meneruskan daripada kajian Arisalah Jami'ah wa Tadhkirah Nafi'ah lil Imam Al-Habib Ahmad bin Zainal Habsyi. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan pandangan dan juga rahmat serta mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, teman-teman, kawan-kawan, sahabat, dan juga Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan juga para partisipan yang ada di Zoom kajian daripada kitab Ar-Risalah Jami' wa Tadhkirah Nafi'ah dimakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati, dijaga, dilindungi dan diberikan maghfirah, rahmah, ma'unah, hidayah Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, tergapai cita-citanya, hasil daripada harap-harapannya, dan juga dimakbulkan doanya serta dimudahkan di dalam menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan pada kesempatan hari ini dengan baca Al-Fatihah ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ikhwan nabiyyin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. وتابعنا وتابعين لهم بإحسان من جميع الملائكة المقربين والمقربين ورحمنا حملة الاجتماع وحاضر جميع مدرسنا وسجلنا شيخنا ورب روحنا من أنجازنا من جزينا إلى منتهى الساسة وكل كم ساسة قد بصلاة في الصلاحين الذي تعلمنا وعلمها من شيخنا في معهد السليك ومدرسة السليفة وجميع من علمنا وحرفنا واحدة خصوصا والدينا رحمه الله مغفر لهم ورحمه كما ربيانا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحاضر جميع من شفقت عليه قلوبنا وجدرة بيتنا ومن حقوقنا علينا ومن أحسن إلينا ومن أوصانا وصانا بدعاء والخير, dan juga orang-orang yang disebutkan di dalam Fatihah kita, dalam munajat dan juga doa kita, keluarga, kerabat, sahabat, sanak famili, saudara-saudara kita, handai taulan, kawan juga sahabat kita, semua yang senantiasa semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjasa kepada kita, motivasi, menginspirasi, juga menunjukkan, membimbing, mengarahkan, memberikan nasihat kebajikan kepada kita, mendoakan kebaikan kepada kita baik secara kelihatan ataupun secara tersembunyi. Semoga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat dalam ketaatan, kebaikan, dan mudahkan segala urusan, dan kelak diakhirkan dengan akhirat husnul khatimah. Yang sudah wafat semoga diampuni dosa-dosanya, diterima amalnya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dimudahkan di dalam ta'lim wa ta'alam, memberikan ilmu yang manfaat, maslahat di dunia wal akhirah, mampu mengamalkan juga ikhlas dalam mengamalkan ilmu, dan juga dijadikan insan-insan semakin hari semakin baik, semakin dekat dengan Allah, dengan Rasulullah, semakin dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ditakdirkan menjadi insan-insan yang bagian daripada orang yang salihin, dikumpulkan orang yang salihin, dan diakhirkan, diwafatkan dengan akhirnya orang-orang yang salihin, akhirnya husnul khatimah wa sa'adah wa syahadah, dengan mengucapkan kalimat syahadah. Dan juga semoga kelak dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai, keluarga kita, bersama guru-guru kita, bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكر والنفع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بالله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدى والدلالة على خير الغم وبطل كل ذات برضوانه وعلى كل صالحة وعلى ما نبي أسلافنا ورجال ونبأنا الصالحون على ما يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ذو الجلال الكرام برضو الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب زدني علما وارزقني فهما وصلى الله بسم صلى الله الله عليه الرحمن وسلم الرحيم. ونعمة قال من المؤلف لسانه. رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبأسرار في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. يا الله يا كريم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من لدنك علما لدنيا وأسرارا بنية ونورا سماويا ونظرا إلهيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد أخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، من علمنا إلى علمك، ومن إرادتنا إلى إرادتك، فنعوذ بك أن نكون زورا أو نغش فجورا أو نكون بك مغرورا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار.
اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا محبة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين اللهم سخر لنا الكتب كلها برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. طيب, para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan daripada kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tazkirah fi Ahli Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa qad sarahu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asari wa bi anwari fid darain amin. Dan kita melanjutkan daripada bab yang masih berkaitan dengan zakat, yaitu adalah rukun yang keempat daripada rukun-rukunnya Islam, yang dikatakan sebagai rukun keempat daripada rukun-rukunnya Islam, itu adalah zakat. Baik. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya zakat adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dengan memenuhi kualifikasi, kriteria tertentu dan syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Yaitu diantaranya kemarin disebutkan adanya haul dan adanya nisab. Zakat, harta ataupun benda yang dizakati mencapai satu nisab. Nisab dari masing-masing zakat berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Nisab daripada kambing berbeda dengan nisab daripada sapi ataupun kerbau, berbeda juga dengan nisabnya unta. Itu adalah merupakan hal yang sifatnya adalah sesuai dengan jenis daripada barang ataupun sesuatu yang dizakati. Dan sekarang insya Allah kita melanjutkan kajian dan menginjak kepada bab masarifuz zakati. Sudah terlihat ya di layar. Semoga teksnya sudah terlihat di layar. Baik, sebelum saya mulai, ada problem ataupun ada masalah atau tidak di suara? Apakah sudah terdengar dengan jelas? Atau masih putus-putus? Alhamdulillah jelas. Sudah baik. Baik, syukran jazilan barakallahu fikum jami'an. Semoga senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala nanti kalau terjadi gangguan sinyal sebagaimana biasanya mohon diingatkan agar segera bisa ditindaklanjuti. Baik, masarifuz zakati. Qala al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi في كتابه الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة مصارف الزكاة ولا يجوز أن يصف الزكاة والفطرة إلا إلى حر مسلم متصف بصفة أحد الأصناف الثمانية كالفقير والمسكين وكونه غير هاشمي ولا مطلبي ولا مولى لهما. Masarifuz zakah artinya adalah kepada siapa zakat itu bisa disalurkan. Hal-hal yang berkaitan dengan penyaluran zakat ini harus memenuhi kualifikasi persyaratan yang disyaratkan oleh syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini para fuqaha sudah merumuskan siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Dalam istilahnya disebut dengan mustahiquz zakah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan ayat yang menjelaskan secara detail, gamblang dan secara tekstual, secara jelas bahwasanya dalam Al-Quran tersebut menyebutkan asnaf yang jumlahnya ada 8. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fardatan min Allah. Ada 8 asnaf ats-tsamaniyah yang disebut dengan asnaf mustahiq daripada orang-orang yang memberhaki ataupun orang yang berhak untuk menerima zakat. Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, wala yujuzu, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, tidak sah, hukumnya adalah terlarang, ayasrifuz zakah, untuk menyalurkan, menasarrufkan zakah, wal fitrah, termasuk juga fitrah, zakat fitrah, illa ila hurrin muslimin, kecuali kepada orang yang merdeka, bukan budak maksudnya. Muslimin yang beragama Islam, muttasifin bisifati ahadi asnafi tsamaniyah, selain sebagai orang yang merdeka dan orang yang beragama Islam, juga bersifatan dengan sifatnya salah satu daripada sifat-sifat
daripada orang yang berhak menerima zakat yang jumlahnya ada 8. Semisal orang yang tersebut merdeka muslim dan fakir. Al-fakir, ya fakir. Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki pemasukan, sehingga kebutuhan sehari-harinya itu tidak bisa ditopang dengan pekerjaannya ataupun penghasilannya. Ini adalah orang yang fakir. Wal miskin, dan juga orang yang miskin. Orang yang merdeka, beragama Islam, dan miskin. Miskin itu memiliki pekerjaan, akan tetapi dia tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi dia masih memiliki pekerjaan tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Kemudian wa kaunihi ghairu hasyimiyin, dan juga orang yang menerima zakat yang merdeka yang berislam tadi, selain memenuhi syarat asnaf ats-tsamaniyah, juga bukanlah bagian daripada orang yang termasuk Bani Hashim. Bani Hashim bin Abdi Manaf, kakek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi keturunan daripada kakek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kakek buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala Muttalibiyin, yaitu adalah keturunan-keturunan daripada Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Bani Hashim dan juga Bani Muttalib ini adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak patut untuk menerima yang namanya zakat, sebab Muttalib ataupun Hashimiyin ini adalah orang yang sudah mendapatkan bagian daripada ghanimah, ya. Bagian daripada ghanimah rampasan perang, dia dapat bagian, ya. Dapat bagian daripada rampasan perang, sehingga tidak patut mendapatkan zakah. Alasan yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya kenapa Hashimiyin dan Muttalibiyin dan juga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahlul Bait ini tidak diperkenankan untuk menerima zakat, karena zakat itu adalah wasakh. Itu adalah diibaratkan bagaikan daripada wasakh kotoran. Kotoran dari apa? Daripada harta orang-orang yang mengeluarkan zakat. Sehingga tidak patut bagi orang yang dimuliakan, yaitu adalah Rasulullah, Bani Hashim, Bani Muttalib, serta keturunan-keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga di dalamnya wala maulan lahuma, orang-orang yang menjadi, ya, orang yang berada di bawah hierarki daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maksudnya di sini adalah budak yang kemudian menjadi bagian daripada keluarga Hashimiyin dan juga Muttalibiyin. Meskipun toh itu sudah dimerdekakan entah itu karena ditebus sehingga dimerdekakan oleh tuannya, atau memang dimerdekakan tanpa ditebus, alias sang sayyid tuannya itu memerdekakan secara cuma-cuma, entah itu dengan perjanjian muahad ataupun dengan perjanjian yang lainnya. Ini adalah hukumnya tidak diperkenankan menerima zakat. Wajibu isti'abul mawjudina minhum. Wajib, kata Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan wajib bagi orang yang mentasarrufkan ataupun mendistribusikan, menyewakan zakat itu meratakan pada asnaf-asnaf samaniyah yang ada. Kalau misalnya di suatu daerah, suatu desa, itu ada 8 asnaf, 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat atau mustahiquz zakah, maka wajib untuk meratakan kepada semuanya, tidak hanya kepada fakir saja, atau miskin saja, atau sabilillah saja, atau ibnu sabil saja, ataupun gharim saja, ataupun mu'alaf saja, tidak, tapi diratakan kepada semuanya yang ada daripada asnaf ats-tsamaniyah di wilayah tersebut. Nah, zakat ini sebaiknya dibagikan pada daerah di mana orang yang berzakat itu ada. Kalau misalkan di daerah tempat di mana muzaki, orang yang berzakat itu ternyata orang-orangnya adalah orang-orang yang mapan, orang yang sudah dianggap cukup, bahkan kaya raya, maka ditasarrufkan kepada tempat lain yang membutuhkan, itu lebih bagus. Baik, itu adalah terkait dengan masarif zakah. Ini adalah tempat-tempat ataupun siapa saja yang berhak mendapatkan tasarruf daripada zakat. Baik, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita membahas tentang bab al-haji. Bab al-hajju, qala al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, al-hajju wa amal hajju fa huwa khamisu arkanil Islam. Adapun haji itu adalah rukun yang kelima daripada rukunnya Islam.
Oh, fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Namanya haji itu adalah hal yang diwajibkan bagi setiap orang yang muslim ay wa muslimatin. Itlaqul juz wa irdatil kul. Disebutkan muslim tapi juga maksudnya adalah baik laki-laki atau perempuan, di situ masuk kulli muslimin. Wajib fardu bagi setiap orang muslim. Wajibnya sifatnya adalah fardu ain. Fardu yang individual, tidak bisa diwakilkan. Ini berlaku bagi orang yang beragama Islam, setiap orang beragama Islam, baik laki-laki atau perempuan, mukallafin yang sudah mukallaf. Mukallaf itu adalah balik akil, ya, balik akil atau balik akil mumayyiz, itu adalah mukallaf. Dia sudah balik, sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, mumayyiz atau akil. Kemudian hurin, hurin merdeka, alias dia tidak berada di bawah pengampuan, tidak berada di bawah kekuasaan daripada sayyid, alias yang merdeka, bukan budak. Oke, al-umrah fil umuri marratan. Begitu pula wajib melakukan yang namanya umrah fil umuri dalam satu kali umur, marratan, satu kali melakukan haji dan umrah. Kalau melakukan haji pasti bersama dengan umrah karena tidak terpraktek haji tanpa umrah. Tapi kalau umrah belum tentu dia haji, sebab umrah bisa dilakukan di waktu-waktu kapanpun. Berbeda dengan haji, haji ada bulan-bulan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fama taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan seterusnya. Itu sudah ada bulan-bulan daripada haji. Dan haji dalilnya ada di dalam juz yang keempat daripada Al-Qur'anul Karim. Disebutkan setelah ayat pertama, dijelaskan setelah ayat pertama dari juz 4 itu dijelaskan walillahi 'alan nasi, setelah ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bagian awal daripada juz 4, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Kemudian kullu ta'ami kana halal li bani Israila ila ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurah qul fa'tu bit-taurati fasuha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humudz zalimun. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian setelah itu inna awwala baitin sampai kemudian pada akhir ayat, dan kemudian ayat selanjutnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu adalah dalil daripada wajibnya haji bagi orang yang istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu dalam bekal ataupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan keberangkatan melaksanakan ibadah haji. Maka haji itu hanya diwajibkan satu kali bagi setiap orang yang sudah mencapai taraf kemampuan istita'ah. Istita'ah di dalam badannya alias sehat. Istita'ah di dalam perjalanannya alias biaya. Istita'ah di dalam keamanannya, tidak ada gangguan sama perjalanan. Istita'ah daripada waktu yang dia miliki dan seterusnya. Ini adalah istita'ah. Jadi istita'ah tidak hanya finansial tapi juga kesehatan, juga kesempatan waktu, dan juga termasuk di dalamnya adalah keamanan. Baik, wajib dilakukan setiap orang untuk melakukan haji. Bagi yang belum haji, maka diniatkan, diazamkan di dalam hati. Kalau sudah punya tabungan, segera kemudian mengambil porsi alias mendaftarkan diri. Meskipun toh antrinya puluhan tahun, 25 tahun, bahkan 30 tahun lebih untuk sekarang ini untuk kemudian daftar ngantri porsi yang reguler. Akan tetapi kalau sudah meniatkan diri dan memiliki bagian daripada harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera didaftarkan, segera daftar. Daftar. Masalah nanti berangkat atau tidak, kesampaian atau tidak umurnya, berangkat haji atau tidak, itu adalah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur bagi yang memiliki harta lebih bisa mengikuti haji yang tidak perlu ngantri terlalu lama atau bahkan tanpa ngantri, haji plus. Ala kulli hal sesuai dengan istita'ah, kemampuan daripada setiap individu yang muslim, mukallaf dan hur. Muslim yang sudah balik akil serta merdeka. Bisyaratul istita'ah, dengan syarat yaitu adalah istita'ah. Istita'ah artinya adalah mampu, kemampuan yang menopang daripada pelaksanaan ibadah haji. Wahya istita'ah, makna istita'ah adalah ayamlika ma yahtaju ilaihi fi safari ilal haji dhahaban wa iyaban. Itu adalah memiliki apapun yang dibutuhkan, sesuatu yang mendukung, hal-hal yang mensupport untuk melakukan perjalanan ibadah haji, baik
zahaban, baik ketika berangkat menuju Makkatul Mukarramah, dan iyaban, kembali daripada Makkatul Mukarramah, daripada tempat haji, berangkat dan pergi, pulang perginya mampu. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatu ila ruju'ihi, dan juga memiliki nafkah daripada orang yang menjadi kewajiban dia nafkahi. Jadi misalkan kalau misalnya dia seorang ayah, maka ketika dia haji sendirian, dia meninggalkan nafkah yang cukup untuk sang istri, untuk sang anak, untuk orang yang menjadi tanggungannya, pembantunya, dan lain sebagainya. Sampai nanti kembali lagi ke rumah, kembali lagi pulang daripada ibadah haji. Tapi kalau misalkan berangkat semuanya, misalkan ayah berangkat, ibu berangkat, suami istri berangkat, anak berangkat, maka apabila dia itu tidak memiliki tanggungan yang ditinggal, melakukan perjalanan ibadah haji, maka dia tidak masalah untuk kemudian tetap melakukan ibadah haji tanpa kemudian memiliki simpanan di rumah untuk melakukan untuk nafkah daripada orang yang di rumah. Karena apa? Karena orang yang di rumah sudah ikut haji. Baik ala kulli hal sesuai dengan kemampuan daripada yang bersangkutan. Wa amalul haji salah satu asya. Amalul haji itu terlangkum di dalam 3 hal, yaitu pertama rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan ibadah haji, prosesi haji dari awal sampai akhir itu adalah rukun. Yang mana rukun ini tidak bisa ditinggalkan. Kalau rukun yang ditinggalkan, maka hajinya tidak sah dan tidak bisa digantikan dengan apapun, termasuk tidak bisa digantikan dengan kafaroh. Ya, tidak bisa digantikan dengan diat, tidak. Kalau rukun harus dilakukan, kalau ditinggalkan ya segera diulang, segera dilakukan. Kalau nggak sampai juga, sampai kemudian balik lagi, maka dia wajib haji lagi untuk tahun selanjutnya apabila dia memang memiliki kemampuan untuk berangkat lagi, alias kewajiban hajinya belum gugur karena belum dihitung satu kali wajibnya haji. Wajibnya haji di sini adalah sesuatu yang haji, yang mana ketika ditinggalkan ataupun lupa tidak melakukannya, melakukan kewajiban ini, maka hajinya tetap sah, tapi dia wajib untuk membayar dam, membayar diat, membayar apa? Denda, untuk karena dia melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, yaitu meninggalkan kewajiban daripada haji. Suaranya hilang, Artinya Ustaz. tidak wajib juga untuk membayar, tidak wajib juga membayar dam, tidak juga menjadikan hajinya bermasalah, tidak juga kemudian menjadikan dia harus mengqadai daripada sunah-sunah yang tidak dia lakukan. Ini adalah sunan. Jadi arkan, ada arkan, ada wajibat, ada sunan. Baik. Baik. Para hadirin kalau Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan daripada arkanul haji, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan sebagai sela-sela daripada materi, bisa ditanyakan apabila ada yang masih belum paham atau mungkin ada problematika yang bisa ataupun ingin disampaikan. Saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan yang bab kemarin masalah zakat itu. Apakah zakat mahal gitu, seperti panen padi atau palawija dan yang lain-lainnya itu bisa kita tasarufkan ke yang 8 itu. Maksudnya misalnya ke anak yatim atau sabilillah atau untuk apa namanya, ya pokoknya yang 8 itu. Gimana penjelasannya? Terima kasih, Ustaz. Baik, suaranya ya, suara saya putus ya. Sinyalnya hilang ya, Ustaz? Halo Ustaz, sinyalnya nggak ada. baik.
Suaranya Ibu Siti Maryam ini Ya, suara Ustadz juga timbul tenggelam. Halo, Ustadz. Halo. Ya Allah. Ustadznya hilang mana? baik. Tes. Suara saya terdengar? Baik. Tadi sudah saya tangkap pertanyaan daripada Ibu Siti Maryam. Saya ulang lagi ya Ustadz ya. Baik, baik kalau mau diulang. Apakah zakat mal seperti hasil sawah atau hasil kebun gitu bisa kita tasarufkan ke yang 8 itu? Terus kemudian seandainya misalnya dibagi-bagi tidak di satu tempat gitu biar semuanya ya walaupun tidak semuanya bisa merata gitu. Misalnya nilai zakat itu 1 juta gitu, yang 200 saya kasihkan ke sabilillah atau ke musola, terus yang sebagiannya lagi saya kasihkan ke orang fakir miskin, terus yang sebagiannya lagi ke yang lain. Gimana Ustaz penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya daripada Ibu Siti Maryam. Hafizahillah ta'ala. Bagaimana kalau misalkan mentasarrufkan terhadap zakat kepada asnaf tsamaniyah dibagi-bagi? Itu justru yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu adalah kalau bisa dibagikan, ya memang dibagikan secara rata. Bagian kepada asnaf itu secara rata. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Zain Ahmad bin Zain, yajibu isti'abul mawjudina minhum. Wajib untuk kemudian meratakan kepada siapapun asnaf tsamaniyah yang ada di tempat wilayah di mana seorang muzaki itu berada. Ini adalah wajib kata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. أي من أصناف الثمانية الزكاة ولو زكاة الفطر لكن اختار جمعون جواز دفعها إثاث فقراء أو مساكن مثلا بل نقل الريان عن أئمة الثلاث وآخرين أنه يجوز دفع زكاة المال أيضا إلى ثلاثة من أهل السحبان قال وهو الاختيار لتعاضد العمل بمذهبنا ولو كان الشافعي حيا لأفتانا به. Dalam Bahajatul Wasail, syarah daripada kitab Ar-Risalah Jami'ah, ini Bahajatul Wasail karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau menjelaskan bahwasanya di dalam menasarrafkan terhadap asnaf tsamaniyah itu hukumnya adalah sebaiknya diratakan. Kalau Habib Ahmad bin Zain bahkan menjelaskan wajib untuk meratakan. Jadi kalau misalkan sebagian dibagikan kepada tempat asnaf yang ada di wilayahnya, dan kemudian di wilayahnya itu masih ada asnaf yang lain belum dapat, ya maka dibagikan kepada asnaf-asnaf itu. Jadi zakat itu tidak kemudian dieksploitasi ataupun dimonopoli ataupun diarahkan hanya pada satu asnaf saja, hanya pada fakir saja, pada miskin saja, masakin, fuqara, tidak pada ghanim, pada gharim saja, tidak pada sabilillah atau musabil. Wajib untuk diratakan kata Imam Al-Habib Ahmad bin Zain. Tapi kata Syekh Nawawi itu adalah ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib alias sebaiknya. Kata Syekh Nawawi menyebutnya sebaiknya diratakan. Ala kulli hal, jangan sampai kemudian banyak asnaf tapi justru kemudian yang mendapatkan zakat itu adalah beberapa gelintir asnaf saja. Tentu ini melihat terhadap zakat daripada yang bersangkutan. Kalau zakatnya banyak, asnafnya sedikit. Asnafnya sudah dapat semua zakat, sudah dapat bagian daripada zakat, maka kemudian diberikan kepada orang yang belum dapat zakat itu adalah lebih baik. Kenapa? Karena banyak orang yang membutuhkan pada zakat tersebut. Terus tadi disebutkan tentang anak yatim. Anak yatim atau bahasa dalam bahasa Indonesia ada yatim piatu, yatim tidak memiliki ayah, ditinggal wafat ayahnya dan belum balik.
yaitu orang yang ditinggal wafat ibunya dan belum balik. Kalau di dalam fikih, yatim itu ya pokoknya nggak memiliki orang tua, entah itu tidak memiliki ayah ataupun tidak memiliki Atau ibu. ibu. Baik, ala kulli hal, ini adalah yatim. Yatim itu bukan bagian daripada asnaf ats-tsamaniyah, bukan termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat, bukan daripada mustahiquz zakah, bukan mustahiqin, bukan orang yang berhak menerima zakat. Jadi kalau memberikan zakat kepada yatim, pastikan cari titik di mana yatim itu masuknya cocok di antara 8 asnaf ini. Yatim misalkan dia adalah fakir, nggak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ini maka masuk yatim yang fakir. Berarti memberikan zakatnya melalui jalur ataupun status fakir, bukan melalui status yatim. Yatim tidak berhak menerima zakat. Tapi kalau mau ngasih sedekah, mau ngasih hibah, ngasih hadiah, infak, ya bebas kalau mau ngasih infak. Nah, ini adalah santunan anak yatim misalkan. Itu adalah bukan zakat, bukan domainnya zakat. Tapi kalau mau ngasih silahkan, tapi bukan sebagai zakat. Kalau zakat harus dikasihkan kepada yang berhak menerima zakat, yaitu asnaf yang jumlahnya ada 8 tadi. Baik, itu mungkin yang bisa saya tangkap. Ada yang kelewatan nggak pertanyaannya? Tidak Ustaz ya, terus semua. Baik, sami-sami. Yang lain mungkin para hadirin, kawan-kawan ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan tentang zakat, masarifuz zakah, ataupun yang kita diskusikan di pertemuan sebelumnya tentang orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat, orang yang berhak menerima zakat, orang yang sebelum atau orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ada yang berhak menerima, ada yang wajib mengeluarkan zakat. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan di fakra selanjutnya. Apakah pertanyaan saya masuk? Di kolom chat, Ustaz. Oh, di kolom chat. Kalau nggak keluar, mungkin bisa diulang lagi, di kopas, di share, di chat lagi. Baik, Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, jika kita ingin membayar zakat fitrah dengan uang, apakah besaran zakat yang dikeluarkan harus mengikuti takaran mazhab Hanafi? Bolehkah jika membayar dengan uang seharga beras 3,5 liter mengikuti mazhab Syafi'i? Apakah di dalam mazhab Syafi'i? Ada pendapat yang memperbolehkan? Tayyib, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup berat ini. Ala kulli hal, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalkan mazhab Syafi'i itu, mazhab Syafi'i ini pendapat resmi daripada mazhab maksudnya Syafi'i, ini zakat itu ya menggunakan yang namanya qutul balad, menggunakan makanan pokok daripada tempat di mana seorang muzaki itu tinggal. Kalau di Arab mungkin ini menggunakan kurma ataupun gandum, ya kurma dan gandum itu yang dikeluarkan sebagai zakat. Kalau di Indonesia makanan pokoknya qutul baladnya adalah beras, ya maka yang dikeluarkan adalah beras juga. Ini ada mazhab Syafi'i. Dan sehingga kalau misalkan seorang itu mengeluarkan yang namanya zakat dengan menggunakan uang yang setara dengan harga beras, katakan yang dikeluarkan adalah satu sok. Satu sok itu adalah zakat yang harus dikeluarkan. Misalkan zakat fitrah, satu sok. Satu sok harus dikeluarkan bagi setiap kepala yang memiliki kelebihan pada malam dan siang harinya hari raya, maka wajib melakukan zakat fitrah. Zakat fitrah 3 sok. Sebut saja 3 sok itu adalah berapa? 3 kilogram misalkan. 3 kilogram misal. Atau tadi disebutkan di pertanyaan 3,5 liter. Nah, terlepas dari perbedaan itu, kita sebut saja ya, katakan 3 kilogram, satu sak itu 3 kilogram. Kemudian 3 kilogram kalau diuangkan dalam bentuk rupiah, itu sekitar 50.000. Ya, kita sebut saja misalkan 50.000. Maka dikeluarkanlah dengan menggunakan uang 50.000. Apakah itu kemudian sah? Kalau mazhab Syafi'i ini cenderung tidak memperbolehkan. Tidak memperbolehkan zakat dengan menggunakan uang.
Kalau misalnya mau mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit, ada yang mengatakan bahwasanya mazhab Hanafi ini adalah perbolehkan zakat dengan menggunakan uang. Artinya uang tersebut itu sudah mencukupi daripada qutul balad yang tadinya beras tapi dikeluarkan dalam bentuk uang. Dan juga pertimbangan bahwasanya tidak semua orang itu membutuhkan terhadap qutul balad. Tidak semua orang itu membutuhkan terhadap beras kalau di Indonesia. Ada yang membutuhkan uang lebih penting daripada namanya beras. Mungkin dia berasnya sudah banyak dan butuh uang untuk beli lauk pauk dan lain sebagainya. Maka madhab Al-Hanafiyah, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit memperbolehkan ini. Sehingga kalau misalkan mengeluarkan zakat menggunakan madhab daripada Imam Abu Hanifah, maka dia harus mengetahui bagaimana persyaratan-persyaratan sesuai yang berlaku dalam madhab Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Terus kalau misalkan mengikuti madhab Imam Syafi'i, apakah ada qaul yang memperbolehkan tentang yang namanya zakat dengan menggunakan uang, Ini ada pendapat yang mengatakan ini berarti pendapat yang dikatakan sebagai pendapat yang lemah daripada mazhab Syafi'i, tapi meskipun lemah pendapatnya ulama yang perbolehkan daripada ashab Syafi'i, maksudnya ulama daripada mazhab Syafi'i, tapi lemah. Nah, kalau misalnya mau mengikuti pendapat manapun terserah. Ala kulli hal yang mau mengikuti pendapat pastikan bahwasanya dia tahu bahwasanya apa yang dia lakukan itu sesuai dengan mazhab yang dia ikuti. Pas waktu melakukan zakat itu ikut mazhab Hanafi, ya ikuti syarat-syarat daripada mazhab Hanafi dalam satu qadiyah tentang bab zakat, termasuk nisabnya, termasuk haulnya, termasuk bagaimana cara menghitungnya, bagaimana waktu mengeluarkannya dan lain sebagainya. Ya ikuti mazhab Hanafi kalau memang mengikuti daripada ukuran, takaran ataupun jenis uang yang diperbolehkan oleh mazhab Abu Hanifah. Jadi tidak ngambil comot-comot yang enak saja, yang dalam bahasa fikihnya disebut tatabu'ur rukhas, nyari yang enteng-enteng, nyari yang enak-enak saja, sehingga kemudian mengabaikan daripada kaidah-kaidah mazhab yang dia ikuti. Dia ingin ikut mazhab yang memperbolehkan, tapi dia tidak mengetahui syarat dan kriteria kualifikasi detail daripada mazhab yang dia ikuti. Ini akan bermasalah. Ya kalau misalnya tidak tahu, ya cari tahu, belajar, bertanya, dan lain sebagainya. Kalau enggak, ya ikut aja yang lebih ihtiyat. Tetap di dalam mazhab sendiri, mazhab ya, Imam Syafi'i misalkan, di mayoritas di Indonesia mazhab Syafi'i. Ikut mazhab Syafi'i dengan apa adanya. Dengan cara, misalkan uang tadi, kemudian dibelikan oleh amil beras. Jadi tetap zakatnya menggunakan beras. Meskipun toh daripada muzaki itu mengeluarkan dalam bentuk uang yang setara dengan beras satu sok, mengeluarkan satu beras yang setara dengan satu sok, mengeluarkan uang yang setara dengan beras satu sok alias uang sebanyak 50.000 tadi dikasih kepada amil, kemudian amil itu membelikan beras yang sebagai wakil daripada muzaki. Jadi tetap yang dikeluarkan zakatnya adalah berupa zakat qutul balad. Ini kalau misalnya kita tidak repot-repot mengikuti mazhab Al-Hanafiyah yang harus disertai dengan apa? Disertai dengan pengetahuan yang cukup. Yaitu ala kulli hal kembali kepada yang bersangkutan masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bishawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baik. Semoga terjawab. Saya kembalikan kepada Sail. Ada yang masih tertinggal atau sudah cukup? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Arkanul Haji. Arkanul Haji di sini dijelaskan fal arkanu khamsatun. Rukun-rukun daripada haji ini adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam prosesi ibadah haji dan tidak bisa digantikan oleh dam, tidak bisa juga digantikan dengan hal-hal yang lain selain daripada rukun, dan ketika ditinggalkan maka konsekuensinya menjadi tidak sah hajinya. Rukun daripada haji khamsatun. Ada 5. Al-ihramu. Yang pertama adalah ihram. Ihram artinya adalah niat untuk melakukan ihram. Ihram ini ada di dalam miqat. Miqat ada 2. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zamani adalah waktu di mana seseorang itu diperkenankan melakukan yang namanya haji. Ini kalau ihram haji. Kalau ihram umroh, ya pada waktu
orang melaksanakan pada waktu orang melaksanakan ihram umroh. Ihram umroh sewaktu-waktu, ya sepanjang tahun. Kalau ihram haji hanya di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini adalah bulan daripada haji. Maka ihram itu harus sesuai dengan waktunya. Begitu pula makan, ada tempat-tempatnya. Masing-masing daripada orang yang melakukan ibadah haji, ya al-hujjaj, ini memiliki mikotnya masing-masing, tergantung dari mana arah dia datang. Kalau dari Indonesia, ini adalah sejajar dengan arah Yaman, ini adalah menuju ke di atas, alias di atas titik ataupun laut, yalam lam. Baik. Dan itu ada di atas laut. Susah misalkan. Susah kalau misalkan di jalan lain kapan? Nggak kelihatan. Apalagi pesawat cepat jalannya. Maka ada yang mengatakan ihramnya mikat ihram daripada orang Indonesia boleh di King Abdul Aziz sebagaimana di dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah Saudi Arabia. Ya, ikut pendapat itu silahkan. Itu yang sudah difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah Saudi Arabia atau MUI-nya Saudi Arabia. Baik. Dan kalau misalnya dari Madinah ya berada di Bir Ali atau Abar Ali ya. Dan kalau misalnya di Mekah ya jangan keluar lagi. Keluar daripada tempatnya dia tinggal, ada di Tan'aim bisa juga di Ji'rana ataupun bisa di Zulhulaifah dan seterusnya. Ini adalah masalah ihram. Bahwa niatul dukhul, nama ihram adalah niat masuk di dalam prosesi fil haji wal umrah, awil umrah. Niat masuk dalam prosesi ibadah haji ataupun umrah. Wa yusahabu ayaqula ma'adzalika, disunahkan untuk mengucapkan besertaan niat di dalam hati, niat mengatakan nawaitu al hajja awil umrata wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melakukan ibadah haji awil umrata ataupun melakukan ibadah umrah wa ahramtu bihi, dan juga aku ihram dengan haji dan umrah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin teman-teman, para partisipan yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, niat ini tidak harus menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan bahasa yang bisa kita pahami. Ya, diniatkan, tempat niat dalam hati. Kalau diucapkan itu adalah sebatas lisan, itu adalah mempermudah saja, dianjurkan saja, tapi niat yang wajib ada dalam hati. Sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di dalam niat ada hal yang perlu diperhatikan. Setidaknya ada 7 hal. Hakikatun, hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Itu ada di dalam hal yang perlu diperhatikan di dalam niat. Tempatnya niat ada di dalam hati. Jadi niatnya di dalam hati. Menggunakan bahasa apa? Bahasa apapun. Tapi kalau misalnya bisa menggunakan bahasa Arab dan paham dengan bahasa Arab, maka lebih bagus. Karena itu bahasa Al-Quran, bahasanya bahasa daripada Rasulullah, bahasa ahli surga. Ya, ini adalah bahasa Arab. Kemudian wala yasah wal ihramu bil haji illa fi asyurihi. Ihram haji tidak bisa sah apabila tidak dilakukan pada hari-hari bulan-bulannya. Bulan haji itu ada 3, itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan Asyurul Hijjah. Wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri, dan juga akhir daripada bulan haji itu adalah terbitnya fajar malam hari raya. Itu tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau tanggal 10 Dzulhijjah sudah terbit fajar di sini adalah fajar shadiq. Ini adalah sudah melewati tanggal 10 alias masuk ke dalam tanggal 11 Tulu'ul Fajr Shadiq tanggal 11, maka akhir daripada prosesi ibadah haji selesai, alias waktunya, miqat zamaninya selesai. Wabakil arkan, dan kemudian sisa daripada rukun yang lain, rukun daripada haji tadi ihram, yang kedua adalah al-wukuf bi Arafah. Wukuf ini adalah menetap di Arafah. Wukuf di sini adalah berdiam diri di Arafah. Namanya wukuf berarti itu adalah ada waktu yang cukup sejenak untuk berdiam di Arafah. Tidak harus malam hari, alias dilakukan pada waktu tanggal 9 Yaumul Arafah, tanggal 9 daripada bulan Dzulhijjah. Di situ. Hatta orang yang sakit sekalipun, maka wajib untuk melakukan yang rukun ini. Kenapa? Karena kalau nggak dilakukan, maka tidak sah. Tidak sah yang namanya hajinya. Ya, maka biasanya kalau orang sakit itu dibawa oleh ambulan ataupun
dituntun oleh orang yang menjadi wakilnya atau walinya, kemudian didatangkan di tanah Arafah meskipun untuk sebentar, kemudian balik lagi ke rumah sakit ataupun di tempat perawatan. Kemudian maka dikatakan dalam hadis Nabi, dikatakan al-hajju Arafah, hadis Nabi bahwasanya haji itu intinya adalah di Arafah. Makanya perbedaan antara rukun haji dan rukun umrah hanya di satu hal, yaitu adalah wukuf di Arafah. Rukun yang lain sama. Tapi kalau di haji ada wukuf Arafah, kalau misalkan di dalam umrah tidak ada wukuf Arafah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tawaful ifadah. Tawaful ifadah ini adalah tawaf fardu, tawaf haji. Ya, tawaf ini ada banyak, ada 3 setidaknya. Ada tawaf kudum, tawaf ketika pertama masuk ke kota Mekah. Maka kemudian datang minta salam atau pamitan lah istilahnya. Itu pamitan datang. Itu namanya tawaf kudum. Ya, dari kata-kata qadima, jadi kudum datang. Tawaful ifadah atau disebut juga dengan tawaful haji atau tawaful fardi. Kemudian ada tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf sebagai perpisahan, meninggalkan keluar daripada kota Mekah. Maka ketika setelah melakukan tawaf wada itu segera keluar daripada kota Mekah karena sudah pamitan. Ini adalah hukumnya kalau tawaf kudum sama tawaf wada, hukumnya itu adalah tidak bagian daripada rukun. Itu adalah hukumnya adalah sunnah. Ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib tawaf wada. Ala kulli hal ikut pendapat yang mana? Yang ikut pendapat yang wajib, maka lakukan saja. Kalau nggak tawaf wada berarti bayar dam. Kalau yang mengatakan mengikuti pendapat yang mengatakan tawaf wada itu adalah sunnah, ya kalaupun itu tidak dilakukan maka tidak wajib membayar dam. Ala kulli hal yang lebih berhati-hati maka ambil yang berat, yaitu adalah tawaf wada adalah wajib, maka kalau nggak dilakukan maka bayar, namanya dam, bayar dam. Baik. Kemudian selanjutnya yang keempat itu as-sa'yu. As-sa'yu ay bainas Safa wal Marwah. Jalan antara Safa, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tawaf ifadah tadi 7 kali putaran. 7 kali putaran memutar berlawanan dengan arah jarum jam. Berlawanan dengan arah jarum jam, memposisikan Ka'bah berada di sebelah sisi kirinya. Ini adalah tawaf ifadah tadi 7 kali, belum saya singgung. Kemudian dua sa'yu. Sa'yu juga berputar di Bukit Safa dan Marwah 7 kali. 7 kali di sini bukan berarti Safa Marwah diputari baru dihitung sekali. Tidak seperti tawaf. Sa'i dihitung 1 kali, yaitu adalah berawal daripada Safa. Biasanya sebelum memulai daripada sa'i itu berdoa dengan menghadap kiblat. Nawaina as-sa'ya wa bada'na mitha kama bada'a bihi kama bada'a Allahu bihi. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan seterusnya. Nah, ini adalah sa'i. Jadi penghitungannya Safa sampai kepada Marwah dihitung 1. Marwah kemudian ke Safa dihitung 1. Berarti pada saat hitungan ganjil itu adalah Safa ke Marwah. Pas waktu hitungan genap Marwah ke Safa. Maka nanti hitungan ke-7 berakhir di Marwah. Nah, di Marwah nanti setelah selesai 7 kali putaran, maka nanti berdoa dan kemudian nanti disusul dengan al-halqu wal halqu aw taksir. Justru dengan tahallul. Tahallulnya dengan memotong rambut. Al-halqu ini memotong gundul, taksir itu memendekkan. Jadi bagi laki-laki itu dianjurkan menggundul rambutnya. Bagi perempuan justru yang lebih afdal adalah taksir saja, memendekkan rambut ya. Paling minimalnya 3 helai. Ini adalah tahallul. Setelah itu proses daripada ibadah haji selesai. Ibadah haji selesai. Ibadah umroh juga selesai. Nah, ini adalah proses daripada rukun-rukun daripada haji yang perlu diketahui oleh kita bersama, dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, dan semoga kita semuanya dimudahkan untuk kemudian melaksanakan dengan baik dan dengan sempurna, dan yang sudah pernah ke sana bisa kembali ke sana, yang belum pernah semoga dimudahkan untuk ke sana. Wallahu wa rasuluhu taala alam. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, boleh disampaikan. Tafadhol.
Baik, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa qafatul majlis wa suratul asr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf atas segala kekhilafan, baik ucap, sikap ataupun sifat. Semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi manfaat maslahat di dunia wa dunia wal akhirah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan jazak.